Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama kami tim Darwis yang akan melanjutkan tausiah selanjutnya pada siang hari ini. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Mendekati bulan suci Ramadan ini, ketika kita sedang berpuasa, apa saja puasa itu bisa menyebabkan batal. Maka kita melihat dari salah satu keterangan matan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim ibn Sumair. Kemudian kalau kita melihat dari sarahnya, yaitu Kasyifatus Saja, sarah Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dijelaskan ada beberapa penyebab puasa itu menjadi batal atau yabtulus shaum, batalnya puasa. Nah, salah satunya yang menyebabkan batalnya puasa, yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang, nah, ke dalam rongga mulut, yaitu melalui famun, melalui mulut tersebut, baik itu berupa makanan maupun minuman. Jadi sesuatu dari lubang perut tersebut, yaitu rongga mulut, nah, masuknya itu ke dalam mulut. Apa saja yang masuk ke dalam mulut kita, baik itu berupa makanan maupun minuman, walau kana qolilan, walaupun itu sedikit, hanya satu tetes air saja masuk ke dalam, maka batallah puasa tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah jatuhnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang lain. Nah, jadi di dalam anggota tubuh kita, mulai dari atas kepala sampai kaki, ada beberapa lubang selain daripada mulut, seperti telinga, kemudian hidung, kemudian bagian lubang belakang, yaitu disebut dengan dubur. Kalau di dalam perempuan disebut dengan farj. Nah, ketika sesuatu lubang itu dimasuki sesuatu, maka tetap batal. Misal, contohnya memasukkan kayu ke dalam telinga. Nah, ke dalam telinga kita. Nah, di dalam keadaan kita berpuasa, maka itu puasa kita menjadi batal. Itulah penyebab puasa kita batal. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, hal yang menyebabkan batalnya puasa, yaitu adalah masuknya hasafah. Nah, masuknya hasafah. Nah, sekarang hasafah itu apa? Kalau kita mengartikan hasafah dari segi ilmu fikih bagaimana? Jadi hasafah itu adalah bagian daripada kemaluan laki-laki. Dalam bahasa ini adalah zakar. Tapi hasafah di sini kalau kita dalam bahas ilmu fikih itu adalah kemaluan laki-laki, itu ujungnya saja. Jadi misalnya, jadi ujungnya daripada kemaluan laki-laki itu disebut dengan hasafah. Ketika masuknya hasafah keseluruhan ke dalam farz, kemaluan, misal suami memasuki kemaluannya, hasafahnya ke dalam farz istri, kemaluan istri, maka batalah puasanya, baik itu seorang suami maupun seorang istri. Disebutnya siang hari melakukan jima. Apa itu jima? Maka di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan al-jima ay al-liwat. Jadi makna jima itu berhubungan. Maksud berhubungan di sini adalah berhubungan badan antara suami istri yang sudah halal. Nah, ketika seorang suami istri melakukan hubungan di siang hari pada bulan suci Ramadan, maka batalah puasanya. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah muntah disengaja. Nah, jadi sengaja dimuntahkan, artinya muntahnya secara sengaja. Nah, itu akan menjadikan penyebab batalnya puasa Ramadan kita. Nah, kemudian selanjutnya, salah satu hubungan di antara yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat, itulah salah satu yang menyebabkan
batalnya puasa. Maka hendaknya kita menghindari apa saja yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, kesimpulannya yang kita bisa ambil dari kitab fikih Kasyifatus Saja Sarah Sapina, yaitu yang membatalkan puasa adalah khurujul mani, keluarnya air mani atau disebut dengan sperma. Nah, itu menyebabkan batalnya puasa. Contohnya, jadi keluarnya air mani di sini ada beberapa sebab. Satu, sebab berhubungan badan antara suami istri, keluar sperma. Nah, itu menyebabkan batal puasa. Atau secara sengaja, secara pribadi, jadi menggunakannya mengeluarkan air mani secara pribadi, disebutnya angzalan mania, mengeluarkan air mani biyadihi dengan tangannya sendiri, maka itu juga menyebabkan batalnya puasa di bulan suci Ramadan apabila dilakukan pada siang dan sore hari ketika bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat agar kita bisa hati-hati apa saja yang menyebabkan batalnya puasa, sehingga puasa kita terjaga mulai dari pagi fajar sodik hingga sampai ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.